Selamat pagi, Bu. Izinkan saya mempresentasikan materi fenomena transport dengan topik perpindahan momentum aliran laminar pada circular tube. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karen Mapu Kristina Manalu dengan NIK 31S24008. Apa saja yang perlu? Apa saja yang penting? Yang pertama, menentukan gambar elemen volume dengan titik koordinat. Yang kedua, menentukan gambar profil distribusi flux momentum dan distribusi kecepatan dengan titik koordinat. Yang ketiga, menentukan ekspresi penurunan matematis dari bahasan fenomena. Yang keempat, menentukan syarat batas. Yang kelima, menentukan ekspresi penurunan matematis memperoleh kecepatan maksimum. Yang keenam, menentukan ekspresi penurunan matematis memperoleh kecepatan rata-rata. Dan yang ketujuh, menentukan ekspresi penurunan matematis memperoleh kecepatan laju alir volumetrik. Pengertian. Fenomena transport merupakan cabang ilmu teknik yang mempelajari perpindahan momentum panas dan massa. Pada materi ini, fenomena transport yang dibahas adalah perpindahan momentum, yaitu bagaimana fluida mengalir di dalam sebuah circular tube. Circular tube adalah pipa dengan penampang melingkar atau silinder dengan diameter dengan 2R, panjang L, arah aliran sepanjang sumbu jet, koordinat yang digunakan R atau radial dan Z aksial. Aliran laminar pada circular tube adalah aliran fluida yang bergerak secara teratur dan berlapis-lapis tanpa pencampuran antar lapisan, di mana setiap lapisan mengalir sejajar arah pipa. Aliran ini terjadi pada kecepatan rendah, fluida berviskositas tinggi. Kenapa kecepatan fluida bisa berbeda-beda? Karena adanya gesekan atau viskositas. Pertama, lapisan fluida yang nempel di dinding pipa, kecepatannya nol dan disebut dengan no-slip condition. Semakin ke tengah pipa, gesekannya akan semakin kecil dan kecepatan makin semakin besar. Kecepatan maksimum ada di pusat pipa. Jadi sistem pada aliran sirkular tube. Fluida mengalir di tabung silinder dengan aliran laminar di dalam tabung, di mana diameter 2L dan sepanjang L, fluida akan mengalir dari atas menuju ke bawah. Sistem yang dipilih dalam analisis aliran fluida pada sirkular tube adalah silinder. Sesuai dengan bentuk geometri pipa, untuk memudahkan analisis, diambil elemen volume kecil berbentuk silinder tipis dalam pipa. Pemilihan elemen volume ini bertujuan untuk menganalisis gaya-gaya yang berpijak pada fluida, khususnya gaya akibat perbedaan tekanan dan gaya geser karena viskositas, sehingga keseimbangan momentum fluida dapat ditentukan secara sistematis. Elemen volume, asumsi yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi keadaan stabil, aliran laminar atau terjadi hanya satu arah tanpa adanya fluida yang berbeda-beda arah. Densitas dan viskositasnya konstan. Aliran searah, arah aliran hanya pada arah Z, sehingga VR sama dengan 0 dan V theta sama dengan 0. Fluida Newton, perhatikan jarak R dan ketebalan delta R. Tidak ada efek akhir, gangguan aliran cairan pada sudut bidang diabaikan. Tekanan fluida pada saat Z sama dengan 0 adalah P0 dan pada saat Z sama dengan N adalah Pm. Berikut merupakan gambar elemen volume di mana mengarah ke sini, mengarah ke kanan dinamakan dengan arah R dan mengarah ke bawah dinamakan dengan Z. Di mana sepanjang atas ke bawah ini maka disebut dengan sumbu Z dan ketebalan pipa disebut dengan delta R dan arah R dan ini disebut dengan arah R besar dan sepanjang panjang pipa disebut dengan L. Ketika fluida yang masuk ke dalam pipa, maka kita akan mendapatkan fluksnya, yaitu flux ZZ, di mana Z sama dengan 0 dikali 2 VR delta R, di mana ini merupakan dia rumus luas penampang pada pipa. Kemudian, pada saat fluidanya keluar melewati pipa, maka dia melewati delta R sehingga flux ZZ di mana Z sama dengan L dikali 2 VR di delta R. Kemudian pada arah R
pada arah R masuk dia dengan flux RZ, arah R dengan sumbu Z, di mana R dikali 2 VRL. Kemudian pada saat R ditambah delta R, maka mendapatkan fluxnya flux RZ, di mana R ditambah delta R dikali 2 VRL. Kemudian titik koordinat yang digunakan pada sirkular tube ini adalah RZ, di mana pada saat dia berbentuk silinder, maka dia hanya menggunakan dua arah, yaitu R dan Z. Sedangkan pada materi kita pada minggu lalu itu menggunakan tiga arah, dikarenakan itulah merupakan bidang miring sehingga dia menggunakan X, Y, Z. Sedangkan pada sirkular tube ini, pada silinder, dia menggunakan dua arah, yaitu R dan Z. Profil distribusi kecepatan. Pada gambar ini, kita dapat mengetahui pada saat aliran fluidanya berada di tengah, maka dia mencapai pada VZ max-nya, di mana kecepatan pada saat berada di tengah ini, maka kecepatannya berada pada batas Vmax. Kemudian, ketika lidahnya berada di dekat pipa atau berada di dekat dinding pipa, maka kecepatannya semakin kecil karena adanya tekanan geser, karena adanya tekanan di dinding pipa. Dan ketika fluidanya semakin di tengah, maka tekanannya ini akan nol. Tidak ada tekanan. Tapi semakin dekat dengan pipa, maka tekanannya akan semakin tinggi. Sehingga kita mengetahui pada tengah-tengah ini, pada pusat ini, maka tau RZ-nya sama dengan 0. Dan pada saat ini, pada saat pipanya di tengah, kecepatannya adalah VZ max. Dan pada saat tau RZ max, maka kita ketahui P0 dikurang PL, di mana P0-nya ini adalah tekanan awalnya yang masuk dari atas, kemudian PL-nya ini adalah tekanan yang keluar. Sehingga kita dapat mengetahui tau RZ max-nya adalah sama dengan P0 dikurang PL dikali R, arah R-nya per 2L. Silinder koordinat. Silinder koordinat pada gambar ini, dia memiliki R, theta, Z. Volumenya dipengaruhi oleh R dan Z. Nilai theta diabaikan karena hal ini aliran fluida dalam pipa memiliki simetri radial, yaitu yang berarti sifat sistem sama di semua arah kalau jarak dari pusat sama. Sehingga pada ini kita dapat mengetahui VZ-nya tidak dapat dihitung. VZ-nya tidak sama dengan 0, dan tetapi VR dan V theta-nya itu adalah sama dengan 0. Karena nilai R sama Z sama theta itu akan sama. Kemudian persamaan momentumnya. Aliran laminar fluida dalam tabung melimpar dapat dianalisis dengan menggunakan keseimbangan momentum, di mana jumlah momentum masuk konvektif dikurang jumlah momentum keluar konvektif ditambah jumlah momentum masuk molekuler dikurang jumlah momentum keluar molekuler ditambah gaya gravitasinya sama dengan 0. Persamaan momentum. Menentukan persamaan flux momentum, yaitu momentum masuk cylindrical full phase at R sama dengan flux RZ, di mana R dikali 2 VRL L. Ini kita ketahui dari gambar ini, maka kita dapat menentukan flux momentumnya. Kemudian keluar momentum out across cylindrical surface at R ditambah delta R sama dengan flux RZ, di mana R tambah delta R dikali 2 VRL. Momentum across angular surface at Z sama dengan 0,
flux jet Z di mana Z sama dengan 0, 2 VR delta R. Momentum keluar across angular surface at Z sama dengan L sama dengan flux jet Z di mana Z sama dengan L dikali 2 VR delta R. Kemudian kita dapat mengetahui gaya gravitasinya di mana massa fluida dikali gravitasi. Volume elemen silinder dikali massa fluida dikali gravitasi. Volume elemen silinder ini adalah luas menampang dikali panjang dikali massa fluida rho V dikali gravitasi. Dengan luas menampang yaitu adalah silinder, maka rumusnya 2 VR delta R dan panjang kita sebut dengan L. Seperti ini, panjangnya si pipa kita sebut dengan L. Nah, di sini adalah L dikali rho V dikali gravitasi. Maka rumus gravitasinya adalah 2 VR delta R L dikali rho V. Kemudian untuk menyederhanakan persamaan, kita membagi dengan 2 V delta R L. Ini merupakan luas penampang yang menyederhanakan persamaan. Persamaan ini diambil dari nih. Kita urutkan sesuai dengan ini persamaan momentumnya. Maka 2 VRL dikali flux RZ di mana R dikurang 2 VRL flux RZ di mana R ditambah delta R ditambah 2 VR delta R flux ZZ di mana Z sama dengan 0 dikurang 2 VR delta R flux ZZ di mana Z sama dengan L ditambah 2 VR delta R L dikali rho G per 2 V delta RL. Di sini sudah kita masukkan gaya gravitasinya merupakan ini. Maka kita sederhanakan hasil setelah dibagikan yaitu R flux RZ per di mana R dikurang R flux RZ di mana R ditambah delta R per delta R ditambah R flux ZZ di mana Z sama dengan 0 dikurang R flux ZZ di mana Z sama dengan L per L ditambah R rho G sama dengan. Kemudian kita limitkan limit delta R menuju 0, delta L menuju 0, R flux RZ di mana R dikurang R flux RZ di mana R ditambah delta R per delta R ditambah flux ZZ di mana Z sama dengan 0 dikurang R flux ZZ di mana Z sama dengan L per L dikali R rho G sama dengan 0. Maka yang bisa dilimitkan hanya dia yang memiliki delta R, sehingga ini yang persamaan ini kita pindahkan keluar jadi sama dengan ini. Kemudian hasil dari limit R flux RZ di mana R tambah delta R dikurangi R flux RZ di mana R per delta R ini hasilnya adalah minus D R flux RZ per DR. Karena hasilnya ini adalah dengan flux ZZ di mana Z sama dengan 0 dikurang flux ZZ di mana Z sama dengan L ditambah rho G per L dikali R. Kemudian ini cylindrical and delta C di mana T flux RZ sama dengan tau RZ ditambah rho VR VZ sama dengan flux RZ sama dengan tau ZZ ditambah rho VZ tambah ini kita dapat persamaannya dari buku di mana VR sama dengan 0 dan Vθ sama dengan 0 dan Vz tidak sama dengan 0. Karena aliran fluida ada pada koordinat Z sehingga Z ini tidak ada nilainya dan yang memiliki nilai itu hanya VR dan Vθ, di mana nilai VR dan Vθ ini akan sama. Sehingga
plus RZ sama dengan tau RZ ditambah 0 sama dengan tau Z. Hasil integralnya tadi, nah ini D R plus RZ per DR sama dengan lux ZZ di mana Z sama dengan 0 berkurang lux ZZ di mana Z sama dengan L ditambah rho G per L dikali R. Kemudian R D tau RZ per DR dikurang rho dikurang sama dengan R rho G ditambah R dikali P di mana Z sama dengan 0 dikurang P di mana Z sama dengan L per F. Ini merupakan persamaan dari tekanan yang pertama tadi, ya. Persamaan tekanan yang ini. Kemudian R D tau RZ per DR sama dengan RP0 dikurang PL per L. Mematikan atau menghilangkan R rho G ini kita menggunakan persamaan tekanan hidrostatik di mana P sama dengan PZ ditambah rho G Z, yaitu yang Z ini merupakan suatu kedalamannya itu Z itu sama dengan si Han. Karena sebenarnya rumus dari tekanan hidrostatik ini adalah P sama dengan pH ditambah pH. Tapi persamaan ini kita rubah menjadi Z. Kemudian pada saat Z-nya sama dengan 0, maka P sama dengan P0 ditambah G dikali 0 sama dengan P0. Pada saat Z sama dengan L, P sama dengan PL ditambah G, maka P di mana Z sama dengan 0 kurang P di mana Z sama dengan L sama dengan P0 dikurang PL dikurang PL. Kemudian P di mana Z sama dengan dikurang P di mana Z sama dengan L per L untuk sama dengan P0 dikurang PL dikurang G per L. Untuk menghilangkan L di sini akan kita membagi L, maka hasilnya ini adalah hasil akhirnya P0 dikurang PL per L tambah rho G. Harusnya di sini rho G, tapi ada kesalahan tulisan maka coba terus tambah. Maka di sini ada rho G-nya. Di sini ada rho G-nya. Maka kita hilangkan si rho G-nya nih. Maka dia hasil akhirnya menjadi R D tau RZ per DR sama dengan R P0 dikurang PL per L. Kemudian hasilnya kita integralkan di mana integral dari R atau RZ sama dengan integral R P0 atau PL per L DR. Kedua sisi kita integralkan, maka hasil ini R atau RZ sama dengan R kuadrat P0 kurang PL per 2L ditambah C1 tau RZ sama dengan R P0 dikurang PL per 2L ditambah C1 per L. Kemudian ini untuk menentukan kondisi batas kita ambil dua, itu di mana kondisi pertama R sama dengan 0 di mana tau RZ sama dengan infinite C1 sama dengan 0. Maka tau RZ sama dengan R dikali P0 dikurang L per 2L ditambah 0 per R sama dengan R dikali P0 dikurang PL per 2L. Distribusi kecepatannya, hukum viskositas Newton atau RZ sama dengan minus mu dV per dr. Mana mu ini adalah sebagai viskositas fluidnya dan V-nya ini sebagai kecepatan fluidnya RZ, dan R merupakan
dv per dvz per dz merupakan gradien kecepatan terhadap arah radial. Sedangkan tau rz ini adalah merupakan tegangan geser arah z pada bidang radial R. Ini sama R dikali P0 dikurang PL per 2L sama dengan minus mu dvz per dr. Kemudian integralkan kembali kedua sisinya, maka Vz sama dengan minus R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 4 mu L ditambah C2. Kemudian pada kondisi batas yang kedua, R sama dengan di mana Vz sama Fx dan R sama dengan di mana Vz sama dengan L. Sehingga C2 sama dengan Vz sama dengan minus Vz sini kan 0. Maka minus R kuadrat dikurang minus R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 4 mu L ditambah C2 dan C2 sama dengan R kuadrat P0 dikurang PL per 4 mu L dimana Vz sama dengan P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 mu L dikurang R dikali P0 dikurang PL per 4 mu L. Kecepatan maksimum. Pada saat Vz max saat R sama dengan 0, maka Vz sama dengan P0 dikurang PL per 4 mu L dikali R kuadrat kurang 0 kuadrat dikali P0 dikurang PL per 4 mu L. Maka Vz max sama dengan P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 mu L. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya, maka Vz average total volumetric flow rate per area. Vz average sama dengan integral 2V 0 integral 0 menuju 2V integral 0 menuju R Vz kali R dr d delta per integral 0 menuju 2V integralkan 0 menuju R dr d delta. Kemudian Vz average-nya sama dengan integral 0 menuju R Vz R dr per integral 0 menuju R dr. Ya, Vz average sama dengan integral 0 menuju R dikali P0 dikurang PL dikali R kuadrat V per 4 VL dikurang R pangkat 3 P0 kurang PL per 4 mu L kali dr per integral 0 menuju R dr. Kemudian Vz average sama dengan P0 dikurang PL dikali L kuadrat kali R kuadrat per 2 kali 4 mu L dikurang R4 P0 dikurang PL per 4 dikali 4 mu L integral 0 menuju R diperkan R per 2 R kuadrat per 2 integral 0 menuju R. Kemudian Vz average sama dengan P0 dikurang PL dikali R pangkat 4 per 4 per 8 mu L dikurang R pangkat 4 P0 dikurang PL per 16 mu L. Integral dikali 2 per L kuadrat. Vz average sama dengan P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 mu L dikurang R kuadrat P0 dikurang PL per 8 mu L. Maka hasil Vz average sama dengan 4 P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 mu L dikurang R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 8 mu L. Dan untuk laju alur volumetriknya itu adalah Q sama dengan loss ala silinder dikali Vz average. Dimana Q sama dengan VR kuadrat dikali P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 mu L ditambah P0 dikurang PL kali R kuadrat per 8 mu L. Maka Q sama dengan P0 dikurang PL dikali R
Maka 4 V per 4 mu L ditambah P0 kurang VL dikali R maka 4 V per 8 VL. 8 mu L. Maka sekian presentasi saya. Terima kasih.